Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kapasitor, apa itu fungsinya, bagaimana macamnya, dan bagaimana penerapannya. Tonton video ini sampai habis, jangan diloncat-loncat. Bagi yang pertama mampir di channel ini, silahkan di subscribe. Fungsi kapasitor yang pertama adalah menyimpan arus listrik ya. Oke, coba kita ukur voltasenya. Ya, 0,80. Coba kapasitor ini kita beri listrik atau kita kita cas ya. Oke. Coba kita ukur kembali. volt. Oke, jadi fungsi kapasitor yang pertama adalah untuk menyimpan arus listrik atau energi listrik. Oke, inilah fungsi kedua, yaitu menghambat sinyal DC. Tetapi kapasitor ini bisa meneruskan sinyal AC. Oke, kapasitor ini bisa melewatkan sinyal AC ya. Jadi fungsi dari kapasitor ini untuk memfilter sinyal DC dan meloloskan sinyal AC. Dan untuk fungsi-fungsi lainnya akan saya sebutkan di akhir video. Untuk macam-macam kapasitor, di sini saya ada beberapa sampel dan kapasitor jenis ini adalah kapasitor yang paling sering diterapkan pada rangkaian. Di sebelah kiri sendiri ini adalah kapasitor polyester. Di sebelah sini ini adalah macam kapasitor keramik, dan ini adalah kapasitor tantalum, dan ini adalah elektrolit kapasitor. Kapasitor pertama ini adalah kapasitor polyester. Ini terbuat dari bahan polyester ya, dengan ukuran antara 50 picofarad sampai 500 nanofarad dengan toleransi sebesar 1% dan tegangan maksimal ya 500 volt, dan stabilitas itu baik sekali ya. Sedangkan di sebelah sini ini adalah kapasitor keramik dengan kapasitas antara 5 picofarad sampai 1 mikrofarad dengan toleransi 10% pada tegangan 250 volt AC dan 400 volt DC ya sini, dengan stabilitas baik ya. Jadi kapasitor polyester ini lebih baik daripada kapasitor keramik. Sedangkan di sebelah sini ini adalah kapasitor tantalum ya. Kapasitor ini memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jadi ini tidak boleh dipasang terbalik. Sedangkan dua jenis kapasitor ini boleh dibolak-balik ya, pemasangannya boleh dibolak-balik. Sedangkan untuk kapasitor jenis tantalum ini tidak boleh dibolak-balik ya. Ini mempunyai stabilitas yang cukup baik juga ya, dengan toleransi sebesar 10% dan tegangan maksimum sebesar 60 volt DC ya. Sedangkan di sebelahnya ini adalah elektrolit kapasitor. Ini sama dengan kapasitor jenis tantalum, jadi tidak boleh dibolak-balik ya. Lihat ada kodenya. Yang warna putih ini adalah min, dan kaki sebelah sini adalah kaki plus ya. Seperti itu. Sedangkan yang warna biru ini sama kapasitor keramik, tapi ini mempunyai spesifikasi yang lebih khusus. Ini biasanya digunakan pada tegangan tinggi ya. Sedangkan berdasarkan bentuknya kapasitor itu terbagi dua ya, yaitu yang pertama adalah kapasitor seperti ini, ada kakinya ya. Dan yang kedua itu adalah kapasitor SMD seperti ini ya. Ini adalah kapasitor SMD. Jadi kapasitor keramik berukuran kecil, dan ini juga kapasitor SMD. Untuk ukuran kapasitor, yaitu kapasitor berukuran
Yang paling kecil adalah picofarad, lalu nanofarad, lalu mikrofarad, dan yang terakhir adalah farad. Picofarad. 1 nanofarad ini sama dengan 1000 picofarad. 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. Sedangkan 1 farad ini sama dengan 1 juta mikrofarad. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi 1 mikrofarad sama dengan 1 juta picofarad, dan 1 nanofarad sama dengan 1000 picofarad. 1 farad ya sama dengan 1 miliar ya picofarad. Itu untuk kapasitasnya. Untuk penghitungan pada rangkaian paralel ya, ini rangkaian paralel. Penghitungannya adalah C total sama dengan C1 ditambah C2. Ini kapasitas ya, untuk menghitung kapasitas. Sedangkan jika dirangkai secara seri, C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Bagaimana untuk mengetahui nilai dari kapasitor? Untuk kapasitor jenis polyester ini cukup mudah karena kita tinggal melihat kode yang tertulis ya. Di sini tertulis ya, titik 22 mikrofarad K. Ini maksudnya adalah kapasitor ini berukuran 0,22 mikrofarad. K ini maksudnya adalah nilai toleransinya ya. Jika K berarti nilai toleransinya adalah 10% ya untuk kapasitor polyester. Sama saja dengan yang kuning ini. Ya, 0,1 K. Berarti ini kapasitor ini berkapasitas 0,1 mikrofarad dengan toleransi sebesar 10%. Itu kita bisa melihat level tegangannya ya. Sini dilihat. Oke, ini bekerja pada tegangan 310 volt DC dan 250 volt AC. Sama, sini bekerja pada tegangan 250 volt AC. Sedangkan untuk jenis seperti ini ya, kita lihat. Bentar ya. Oke, ini pada kapasitor tertulis 223 ya, 223 J 100 volt. Oke. 223 ini maksudnya adalah 2 digit pertama ini adalah kode nilai ya. Sedangkan 3 digit terakhir ini adalah kode perkalian. Karena ini adalah 3, ini berarti adalah 30 ya, berarti ini 22.000 picofarad ya, 22.000 picofarad. Ini menggunakan nominal terendah ya, picofarad. Berarti ini sama dengan 22 nanofarad ya, karena ini dibagi 1000 ya, 22.000 picofarad atau 22 nanofarad. Oke. Untuk kapasitor jenis keramik, oke, sama saja. Sini tertulis 472M. Tertulis 472M 2 kVr ya. Oke. Sama saja ya. 472 sama dengan 2 digit pertama adalah nilai ya, sedangkan digit terakhir adalah jumlah 0. Berarti ini kapasitor ini berkapasitas 47.000 picofarad atau 4,7 nanofarad ya. Sedangkan kode M ini adalah kode toleransi. Toleransinya sebesar 20% ya. Sedangkan kode 2kVr ya, ini dimaksud bisa bekerja pada range tegangan 2 kV
atau 2000 volt ya. Untuk kapasitor elektrolit ini cukup mudah untuk membaca nilainya, karena di sini sudah tertulis ya. Di sini ini adalah kapasitor yang bekerja maksimal pada tegangan 6,3 volt dengan mempunyai kapasitas sebesar 1000 mikrofarad ya. 1000 mikrofarad. Sama saja. Ini mempunyai kapasitas sebesar 330 mikrofarad dan bekerja pada tegangan 200 volt. Sedangkan untuk kapasitor keramik jenis SMD ya, untuk menghitungnya kita tidak bisa ya, karena di sini tidak ada kode nilainya, tetapi kita bisa mengukur berapa kapasitasnya menggunakan kapasitansimeter ya, atau avometer yang ada fitur untuk mengukur kapasitas ya, seperti itu. Selain dari kapasitor jenis ini adalah kapasitor jenis fix ya, jadi kapasitansinya tidak bisa dirubah-rubah. Tapi ada kapasitor yang bisa dirubah-rubah, itu namanya variabel kapasitor. Kebetulan saya tidak punya contohnya. Itu bisa bentuk trimmer, trimpot ya, dan juga Varco ya, atau variabel kondensator. Selain fungsi-fungsi tadi, yaitu tentang menyimpan arus listrik ya fungsinya, dan melewatkan arus AC dan menghambat arus DC, fungsi kapasitor di dalam praktikal rangkaian elektronika yaitu berfungsi sebagai rangkaian filter ya, sebagai rangkaian kopling, sebagai rangkaian pembangkit sinyal osilator ya, RC ya, untuk membangkitkan sinyal osilator, dan sebagai penggeser fasa, sebagai pemilih gelombang frekuensi, dan lain-lain ya. Mungkin itu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.